Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Sekarang ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengenai daripada bab tentang masalah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqahu qalilin qura'uhu wa mutaba'uhu qalilin sa'iluhu katsirin waqtuhu al-amalu fihi khairun minal ilmi wa sayati 'ala an-nasi zamanun qalil fuqahu katsir khutaba'uhu qalil mu'tuhu katsirun sa'iluhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya pada saat itu, kalian saat ini dia ada di dalam satu zaman di mana zaman ini banyak fuqahanya, ya, banyak orang-orang yang alim fikih yang memang mendalam dalam agama, tapi qura'nya sedikit. Qura'nya ini ahli qiraat, ini cuma sedikit, gak banyak. Wa khutaba'u qalil, begitu juga orang-orang ahli pidatonya ini sedikit, enggak banyak juga. Dan pada saat itu yang minta-minta sedikit, kan yang mau ngasih itu banyak. Ini kata Rasulullah SAW, bahwasanya kalian berada di zaman di mana ahli fikihnya banyak, ulamanya yang alim banyak, yang mengamalkan ilmunya banyak, tapi yang ahli dalam pembacaan Al-Quran, Qur'an ini sedikit, gak banyak. Yang hafal pun gak banyak juga. Yang ahli dalam ilmu Qur'an gak banyak. Yang ahli pidato pun juga sedikit. Yang minta-minta sedikit, yang memberi itu banyak. Nah, pada saat itu bahwasanya al-amalu fi khairin minal ilmi, bahwasanya amalan beramal ini itu lebih baik daripada ilmu pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW juga jelaskan bahwa suatu saat nanti ada suatu zaman di mana zaman itu nanti akan terjadi fuqaha sedikit. Jadi ulama-ulama ahli fikih sedikit, yang ngerti hukum itu sedikit, sehingga tataran kacau, ya, hukum halal haram udah gak ngerti kadang-kadang. Bahkan tiap hari sholat ditanya rukun sholat lah berapa pak, gak ada ngerti, ya kan? Akan ada zaman seperti itu. Bahkan ditanya syaratnya sholat apa saja, kagak ngerti. Wudhu pun udah banyak yang kacau. Akan datang zaman seperti itu, kata Rasulullah SAW, dan di zaman itu nanti qura'nya itu banyak. Ini orang yang hafal Quran, yang ahli dalam ilmu qiraat itu banyak. Bahkan qiraatus sab'ah dia dikuasain. Bahkan sampai banyak dilombakan, hafiz Quran dilombakan, ini banyak nanti. Kata Rasulullah SAW, baca Quran itu banyak yang pintar, dan yang ahli pidato pun banyak. Ini suatu saat lagi. Dari yang ahli pidato itu banyak, yang ahli ceramah banyak,
Bahkan kalau sudah ceramah itu perlu dikocok pas saya bingkel-bingkel. Itu suatu saat akan ada zaman seperti itu. Dan pada saat itu peminta-minta banyak, peminta-minta itu banyak, tapi orang yang memberi sedikit. Jadi zaman itu nanti ya kalau terjadi berarti kebalikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di zaman Rasul dan para sahabatnya ahli fikihnya banyak, ahli qura'nya sedikit, tukang pidatonya sedikit, yang minta-minta sedikit, yang ngasih banyak. Karena di zaman Rasul itu maunya semua ngasih, Pak. Dan gak mau minta itu, maunya ngasih. Bahkan kalau kita lihat apa itu istilahnya ceritanya kepala kambing, satu rumah punya kepala kambing, dia berpikir ini tetangga saya ini lebih memerlukan dari saya, kasih rumah yang kedua. Rumah yang kedua berpikir ini lebih saya kasihkanlah tetangga saya dah. Rumah tiga berpikir juga seperti itu, sampai akhirnya kepala kambing tadi kembali kepada rumah yang pertama. Ini terjadi zaman itu, Pak. Bahwasanya walaupun mereka nggak punya, tapi berbondong-bondong pinginnya itu ngasih, bukan dikasih. Dan peminta-minta itu sedikit. Ada yang minta, cuman nggak banyak. Yang mau ngasih itu yang banyak. Kebalikannya nanti suatu zaman kata Rasulullah SAW, orang yang ngerti fikih sedikit, qurra'nya itu banyak, yang ahli ceramah itu banyak, yang orang tukang minta-minta itu banyak, tapi yang mau ngasih sedikit. Makanya kalau sudah ada seperti itu, bahwasanya al-ilmu fi khair minal amal, bahwasanya ilmu pada saat itu lebih baik daripada yang namanya amalan. Makanya pentingnya Pak kita duduk majelis ilmu agar kita tahu bagaimana cara hidup kita. Karena sebenarnya hidup kita, bahkan apa yang kita jalani setiap hari itu memerlukan daripada yang namanya ilmu. Dan memang orang ini ahli ilmu, bukan ahli semuanya ilmu, tapi ilmu tertentu, Pak. Itu kan, jadi nggak menguasai. Kenapa? Karena yang menguasai ilmu adalah Allah. Kalau kita sebagai Allah, sehebat-hebatnya kita hebat dalam satu bidang, tapi kita nggak mampu bidang yang lain. Bukan? Wakilnya Rasulullah SAW suatu saat ditanya, ayul amali afdal, apakah amalan yang paling afdal itu ya Rasul? Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla, yaitu ilmu mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya awaludin ma'rifatullah, pondasi pokok daripada agama yang pertama ma'rifatullah, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang paling utama, kenal kepada Allah. Jangan sampai kita ngakunya menyembah Allah tapi kita gak kenal kepada Allah. Lalu bagaimana supaya kita kenal kepada Allah? Agar supaya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus belajar ilmu tauhid. Kita duduk di majelis taklim yang membahas masalah ilmu tauhid, sehingga kalau dalam Al-Asy'ari ya, cara mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala dikenalkan dengan ada sifat 20. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafat, hawadits, itu semuanya jalan untuk mengenal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang paling utama mengenal Allah, harus kenal Allah. Makanya para nabi dan rasul dulu yang pertama didakwakan adalah bagaimana manusia kenal kepada Allah. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapan la ilaha illallah mengenalkan manusia kepada Allah, supaya manusia kenal yang menciptakan adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Sehingga kalau manusia sudah kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti dalam kehidupannya akan melaksanakan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakila ayil ilmu turid, maka pertanyaan lagi, kemudian apa ya Rasul ilmu yang kau kehendaki? Qala sallallahu alaihi wasallam, al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap ilmu mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bahasa kita ibaratnya
Kalau nggak kenal maka nggak sayang kan, gitu kan. Kenal dulu. Makanya dulu kalau saya waktu di pesantren dulu kan, jadi kiai kalau mengenalkan, mengajarkan tauhid itu kan, man khalaqal bahar, siapa yang menciptakan laut, kan Allah khalaqal bahar, man khalaqas sama. Jadi bahasa-bahasa sederhana itu Pak yang diajarkan. Dan hal yang semacam itu diajarkan oleh orang-orang terdahulu ya, termasuk para nabi, dikenalkan. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan air siapa? Allah. Itu pertama ilmu yang harus kita kenal. Sehingga apa? Sehingga dalam kehidupan kita ini kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita udah kenal kepada Allah, maka dalam hati kita ada akan terkaitan kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hati kita akan selalu menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun. Bahkan refleks saja Pak, itu yang disebut Allah. Kan? Ini tanda-tanda orang kenal Allah. Tapi kalau orang nggak kenal Allah, walaupun dia sholat tapi nggak kenal Allah, refleksnya itu yang disebut macam-macam Pak. Macam-macam. Ada kadang-kadang kodok sebut ada Pak. Padahal kodok itu apa hubungannya? Tapi kalau orang kenal Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu langsung berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu nas'alu 'anil amal wa tajibu 'anil minal ilmi. Ya Rasul, kata sahabat, kami ini kan nanya masalah amal ya Rasul. Tapi kenapa Rasul jawab ke masalah ilmu? Ini kan. Jadi kata sahabat, kami nanya masalah amalan ya Rasul. Amalan apa yang paling utama? Tapi ternyata kenapa baginda jawab tentang masalah ilmu ya Rasul? Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sedikit amalan ini akan sangat bermanfaat kalau disertai dengan ilmu kepada Allah. Ilmu yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun itu banyaknya suatu amalan, tidak akan ada manfaatnya kalau tidak disertai ilmu. Maksudnya beramal dalam kebodohan ya, dalam kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya kenapa Nabi ditanya tentang masalah ilmu, tapi ternyata masalah amal, tapi Rasulullah SAW menjawab masalah ilmu. Ya. Jadi kita beramal banyak amalan kita Pak. Cuman tanpa ilmu acak-acakan Pak. Ya ini sederhananya aja lah Pak. Misalnya kita jadi tukang jahit misalnya, kita nggak tahu ilmunya jahit. Pokoknya kalau jahit cepet banget dah. Ya. Mau setumpuk dijahit semuanya cepet. Cuma kita nggak tahu ilmunya jahit. Giliran yang jahitin ini datang, ternyata kacau jahitannya. Artinya apa? Artinya kita kerja ya, dengan hasil yang banyak, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena kerjanya tanpa adanya ilmu. Dan bisa peran daripada ilmu. Kita ibadah perlu ilmu. Kita sholat bagaimana ilmunya sholat. Kita wudhu bagaimana ilmunya wudhu. Kita istinja bagaimana ilmunya istinja. Supaya apa? Supaya amalan kita itu diterima dan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita modal semangat saja Pak. Memang ada kadang-kadang orang semangat banget, modalnya semangat, tapi majelis taklim nggak mau duduk dia. Habis sholat kabur, nggak mau duduk dengan ulama, nggak mau duduk dengan majelis taklim. Akhirnya apa? Karena modal semangat, habis subuh dia sholat sunat. Ada Pak, saya pernah nemuin itu. Habis asar sholat sunat juga. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena dia tidak mau duduk di majelis ilmu. Ya, yaitu hanya modal semangat. Jadi kerja kita amal itu bukan hanya bermodalkan semangat, tapi bagaimana amalan kita ini juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama awaludin ma'rifatullah, yang pertama harus kita
pelajarin di dalam agama itu, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai kita ibadah cuman kita nggak kenal kepada Allah. Siapa Allah kita nggak kenal, Pak. Harus kita belajar. Ilmu tauhid harus kita belajar, itu ilmu dasar. Ya, yang akan menyelamatkan kita daripada kesyirikan. Sehingga kalau kita tanpa mempelajari daripada ilmu tauhid, maka kadang-kadang kita terjerumus dalam kesyirikan, di situ kita nggak paham. Memang itu perlu kajian khusus, Pak, majelis taklim yang khusus. Dan biasanya majelis taklim yang seperti itu memang tidak banyak peminatnya. Ya, kayak bahas khusus bahas tauhid, ya, bahas khusus masalah fikih, memang nggak banyak peminatnya, Pak. Memang kelihatannya monoton terus itu. Peminatnya ada, cuma ngantuk kadang-kadang kan, karena kurang menarik, ya, biasanya seperti itu kan alasannya kan. Wah, ini monoton banget, padahal itu adalah ilmu dasar yang harus kita kuasain di dalam beragama agar supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu subhanahu wa ta'ala al-ibadah yaumal qiyamati summa yab'atsul ulama summa yaqulu ya ma'syaral ulama inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum wa lam adha ilmi fikum law azibakum idzabu qad ghafartu lakum. Besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan daripada hamba-hambanya. Kemudian Allah bangkitkan ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ulama, wahai para ulama, sesungguhnya saya meletakkan ilmuku padamu ini semata-mata karena saya sudah tahu bagaimana kamu. Artinya kalau bahasa gini, jadi saya titipkan ilmu kepadamu ulama karena saya tahu kapasitasmu gitu lah. Kamu tahu maksudnya kamu orang amanah. Makanya ilmu saya kasihkan orang. Nah makanya Pak, setiap orang yang misalnya santri nggak semuanya jadi ulama, Pak. Misalnya dari pesantren itu setiap tahun sampai bisa puluhan ribu orang yang keluar dari pesantren, Pak. Tapi dari setiap yang keluar dari pesantren itu pun juga belum tentu menjadi ulama. Kenapa? Karena banyak juga istilahnya keluar dari pesantren yang dikejar dunia terus, udah lupa sama ilmunya, lupa sama kitabnya, lupa sama arahan gurunya, bahkan sholat pun bisa lupa. Itu ada seperti itu, Pak. Karena udah tergiur dengan urusan dunia. Sehingga banyak kadang-kadang dari kampung dia santri merantau ke kota itu udah hilang, Pak. Itu banyak seperti itu. Udah kagak kelihatan kalau dia santri. Bahkan mukanya udah butek, udah kagak pernah kelihatan air wudhu lah. Padahal kalau diajak bicara agama hebat, ya kan? Perbandingan mazhab dia paham, ya kan? Oh sholat ini gini, paham ya ilmunya sholat, semuanya paham. Ilmu alatnya mantap, ya. Hadisnya bagus. Cuma karena sudah tergiur dengan urusan dunia, sehingga ilmunya itu sudah nggak kepake lagi. Itu banyak seperti itu, ya. Yang bacaannya bagus sangat banyak, Pak. Ya. Maka beruntunglah santri-santri yang dari kampung merantau ke kota, dan di kota itu di situ bertemu dengan orang-orang yang ahli dalam agama, yang orang-orang itu istilahnya hidup daripada suasana agama. Maka nanti di situ akan tersuasana, akan terbawa, ya kan? Karena di saat merantau ke kota, ya, kalau dia mau dekat ke masjid, insya Allah masih selamat. Dekat ke masjid, ya bergaul dengan orang masjid, nanti akan selamat. Tapi kalau sudah jauh daripada masjid, jauh daripada orang masjid, yaitu tadi santri hanya tinggal bekasnya saja. Bahkan bisa jadi ngaku santri dia malu, Pak. Coba bayangkan. Padahal dulu santri lama nyantrinya, ngaku santri malu. Itu bisa jadi seperti itu. Itu karena suasana. Nah, di samping karena suasana, karena kelemahan keyakinan di dalam hatinya. Ya. Sehingga kalau sudah hatinya lemah, keyakinan kepada agamanya, ngaku orang Islam dia malu, ngaku santri malu, ngaku ini semuanya serba malu, karena lemahnya keyakinan dalam hatinya. Ilmu sih kuat, tapi kalau sudah keyakinan lemah, maka orang sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ya.
Makanya dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ulama. Walam ada ilmu fikum wa azibakum idzabu qad ghafartu lakum. Dan kata Allah, saya tidak meletakkan ilmu kepadamu, ini menitipkan ilmu kepadamu untuk mensembuhkan. Maka percaya kamu qad ghafartu lakum, dan aku telah mengampuni kepada dosa-dosa kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada ulama tadi. Makanya jadi seorang ulama ini berat juga, Pak. Tanggung jawabnya berat. Tapi memang keutamanya juga tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya al ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris para nabi. Nabi udah enggak ada. Yang ada ulama, ya ikutin ulama. Tapi ulama bagaimana? Ulama yang memang dia punya rasa takut tinggi kepada Allah. Kan? Jadi ulama yang punya perasaan takut tinggi kepada Allah. Sehingga kalau ulama yang seperti ini termasuk tanda-tanda ulama yang lurus. Ya, rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan ini kan lebih takut, Pak, kepada satu ulama, satu orang alim daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini lebih takut. Bahkan dalam kitab Biratul Nasul itu ada kisahnya bahwasanya setan mau masuk dalam masjid. Rencana menggoda orang sholat. Tapi ternyata di antara mereka itu ada satu ulama, satu orang alim. Satu orang alim yang paham ilmu sedang tidur. Gara-gara orang alim tidur tadi, ini setan kagak jadi masuk, Pak. Takut, Pak. Bukan takut kepada orang yang sedang sholat, bukan. Takutnya kepada satu orang yang tidur tadi itu. Kenapa? Karena dengan alasan kalau sampai yang tidur ini kebangun, orang-orang yang sholat itu nanti bisa dibenerin itu sholatnya. Kalau sudah dibenerin kan jadi bener. Yang seharusnya tidak diterima oleh Allah, sholatnya jadi diterima oleh Allah. Itulah yang buat setan takut. Makanya satu orang alim, satu orang yang paham ilmu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang yang ibadahnya tanpa ada dasar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini, jadi satu orang ini paham ilmunya sholat. Dalam sholat itu melaksanakan seluruh ilmu di dalam sholat. Terus ada 1000 orang sholatnya acak-acakan. Pokoknya sholat asal sholat saja. Maka satu orang ini lebih ditakutin oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Makanya, Pak, duduk majelis taklim ini berat. Jadi setan ini ada aja lah bawaannya dah. Godanya ada aja. Ya kan? Kenapa? Karena takut jangan sampai orang-orang tadi yang duduk majelis ilmu paham kepada amalan. Ya. Paham kepada ilmu. Sehingga kalau sudah paham kepada ilmu, maka semua amalannya akan menggunakan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari sholat, cara istinjanya ikut sunnah Nabi, ya, berarti kan ikut caranya ilmu. Kan jadinya benar, Pak. Bukan? Diikutin bagaimana ilmunya buang air kecil, buang air besar, diikutin bagaimana ilmunya. Gak menghadap kiblat, tidak berdiri, tidak macam-macam. Kan? Jadi kalau orang paham seperti ini, setan ini bingung, Pak. Waduh, ini gimana nih? Makanya banyak digoda oleh setan bagaimana seorang orang ini agar supaya istinjanya kagak benar, ya kan? Gimana supaya kencingnya berdiri, ya? Kalau sudah kencingnya berdiri, nanti kan nyiprat-nyiprat. Kalau sudah nyiprat sedikit saja ke celananya, itu sholat kan udah nggak sah. Setan senang banget ini, Pak. Maka ditanamkan di dalam hati seseorang agar supaya ini orang ini malas kencing berdiri, malas kencing duduk. Bagaimana supaya kencingnya berdiri? Ini awal ini dasar ini. Karena dari sini sholatnya diterima atau enggak, ini sebagai patokan, Pak. Itu tadi. Biasanya kalau orang kencing berdiri, Pak, ya, itu habis buang air kecil itu kan melangkah 1-2 langkah, biasanya terasa, Pak. Terasa ada yang jatuh itu, ada yang menetes. Itu bekas daripada air kencing itu. Nah, kalau menetes ke celana kita,
berarti itu kan jadinya najis. Nah kalau sudah najis kita sholat, berarti kan sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya sholat harus suci daripada yang namanya pakaiannya. Nah, makanya banyak Pak di mana-mana sekarang itu, ya bukannya di hotel saja Pak, di masjid banyak ikan kencing berdiri Pak. Ini banyak ini, ya. Jadi banyak yang disediakan kencing berdiri. Jadi udah gak terpikir lah, ya. Bagaimana itu najis, bagaimana enggak, udahlah, yang penting praktis, yang penting mudah, yang penting enak, itu kan. Jadi nggak terpikir bagaimana diterima ibadahnya oleh Allah, nggak terpikir, kan? Jadi nggak memikirkan seperti itu. Nah kalau seandainya suatu saat ternyata ibadah yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu salah kita sendiri, Pak. Kenapa? Karena kita nggak ikut aturan, kan? Makanya adanya aturan ini kan untuk kita, Pak. Kan? Ya contohnya gini aja, misalnya kita jahitin baju, yang tukang jahit itu harus ikut aturan kita itu. Kenapa? Karena kalau tukang jahitnya ini ikut aturan sendiri, nggak mau ikut aturan orang yang jahitin, suatu saat kalau nggak diterima, yaitu bukan salah orang yang jahitin. Kenapa? Karena nggak ikut aturan. Makanya disitulah pentingnya kita ikut aturan supaya apa? Supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya cara wudhu kita bagaimana? Itu menggunakan ilmu. Ya. Dari sunnah-sunnahnya wudhu kita perhatikan. Makruhnya wudhu kita perhatikan. Dari kita pakai siwak, itu sunnah, Pak. Ya. Siwak seperti ini 5.000 Pak, jual Pak. Cuma diusahakan kita semua orang Islam itu usahakan di kantong kita ada siwak, kan? Karena siwak keutamanya sangat luar biasa. Makanya dalam kitab fikih itu ada khusus bab siwak itu ada. Itu. Karena sangat luar biasa keuntungan siwak ini. Di antaranya di dalam kitab Tangkaul Qaul itu diterangkan di antaranya keuntungan siwak itu akan dimudahkan mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah di saat meninggal dunia. Jadi dimudahkan syahadat ini. Jadi siwak ini kebalikan rokok, Pak. Ya. Jadi siwak ini kebalikan rokok. Kalau kita orang Islam ini bersiwak, Pak. Ya kan? Karena rokok itu dikhawatirkan nanti kita susah mengucapkan daripada yang namanya kalimat syahadat di saat kita meninggal dunia. Kan? Yang kita belajar bersiwak, kita belajar meninggalkan daripada yang namanya rokok. Ya. Karena kalau kita ambil hukumnya makruh itu kan sesuatu yang dibenci. Ya kan? Kita dikasih cuma dibenci, kagak enak banget, Pak. Ya kan? Misalnya kita bertamu ke rumah teman, kita dikasih enak-enak, ya. Pokoknya semuanya serba enak, tapi mukanya masam, Pak, kayak menunjukkan nggak sedap sama kita, kagak enak juga, Pak. Itulah makruh, sesuatu yang dibenci. Makruh itu kebalikan sunnah. Makanya dalam kehidupan kita ini kita belajar bagaimana kita mengamalkan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah ini dekatnya dengan wajib. Kalau makruh ini dekatnya dengan haram, ya. Kita khawatir kalau kita selalu banyak memakai atau melakukan hal yang makruh, takut-takut nanti jatuhnya kepada yang haram. Dan kadang-kadang hal yang semacam itu tanpa kita sadari dalam kehidupan kita. Makanya perlunya kita banyak di majelis taklim sehingga kita paham masalah ilmu kehidupan, Pak. Ya. Bagaimana caranya minum kita paham, ya kan? Makanya kita minum misalnya ada air mineral. Kalau kita lubangin, kita harus tanggung jawab habisin loh. Jangan sampai udah kita luparin, kita cicipin dikit, kagak kita habisin. Ya. Ini kan termasuk mubazir. Nah kalau sudah mubazir, maka innal mubazzira kan ikhwana syaitan. Mubazir ini adalah teman-teman daripada yang namanya setan. Ya. Memang kadang-kadang orang wah minum jangan dihabisin kayak orang nggak pernah minum aja. Ini ada seperti itu, Pak. Ya. Saya dulu ingat kalau bertamu ya sama teman, ini kamu kok minum dihabisin kayak orang kagak pernah minum aja. Nah, dianggapnya geragas tuh bahasanya gitu kan. Padahal minum itu kalau dihabisin itu sunnah, Pak. Coba gini aja.
Misalnya ada tamu di rumah kita bikinin teh, bukan? Teh cuma dicicipin doang dikit, habis itu ditinggal. Ini kadang gedek juga kita kan. Beda kalau istilahnya kita kasih teh kan, kita apa itu istilahnya habis ya Pak, bahkan sampai habis sama sekali. Wah itu seneng banget itu, keterima. Dikeluarin es, dihabisin juga keterima. Itu seneng Pak. Suatu saat kalau kita bertamu lagi semuanya dikeluarin gitu kan. Kenapa? Karena udah paham bahwasanya kalau dikasih kita itu nerima, seneng. Itu seneng bener ya. Beda orang udah dikasihkan kopi, dikasihkan teh, tapi kagak diminum, dicicipin doang. Kalau cuma dicicipin doang, ya, habis itu yang kebuang Pak, siapa yang mau minum, sisa orang kan gitu kan. Ya kalau sisa ulama jadi rebutan ya. Kalau sisa kita kan ya dibuang itu Pak. Dan itu basir. Dan itu teman-teman setan tuh Pak. Makanya kan sering saya ingatkan bahwasanya kalau sudah dilubangin itu air di gelas itu harus dihabisin. Kalau sekiranya nggak habis, kagak usah dilubangin. Makanya saya kan bilang kalau bisa baca Pak. Jadi kalau sekiranya saya nggak habis, saya minta separuh aja Pak. Ya, Pak Cacep tolong nanti airnya separuh aja dah. Kenapa? Karena saya mengukur kemampuan perut saya. Karena di saat saya buka, saya minum sedikit, saya harus tanggung jawab, saya habisin. Kalau enggak, itu mubazir. Kalau sudah mubazir, itu adalah teman daripada teman setan, laknatullah. Setan seru banget Pak. Kalau seperti itu, ya. Makanya kita belajar Pak ya. Jadi belajar apa kita kaji sama-sama. Ini kita belajar mengamalkan. Dan kita belajar mengamalkan juga menyampaikan. Nah ini ya. Jadi ilmu ini kita belajar mengamalkan juga kita belajar sampaikan. Jangan sampai kita udah belajar kemana-mana, udah ngaji kemana-mana, tapi kita gak mengamalkan dalam kehidupan kita ya. Walaupun ilmu kita tinggi, kalau yang terjadi seperti itu, maka setan kagak takut Pak. Sama setan dibuat mainan. Kenapa? Karena gak amal dengan ilmunya. Tapi walaupun ilmu kita sedikit, ilmu kita biasa-biasa saja, kalau setiap ilmu yang kita dapatkan kita amalkan dalam kehidupan kita, wah itu setan apa itu istilahnya takut banget Pak. Kenapa? Karena orang ini mengamalkan ilmunya, walaupun sedikit ilmu yang dia dapat langsung disampaikan kepada orang yang lain. Nih. Jadi belajar Pak, saya juga belajar ya. Belajar mengamalkan, saya juga mengajak bapak ibu semuanya untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupan. Sehingga yang akhirnya target daripada hidup kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Target Pak. Mendapat ridha Allah, matinya bawa iman, ya, selamat daripada api neraka, dan tujuan utama adalah bagaimana supaya kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini target kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman. Makanya di dunia ini kita belajar apa itu susah-susah dulu lah ya. Dan kadang habis maghrib ini kan, kalau kita duduk di rumah kan sambil nonton TV, ya, ngopi, rokok kan enak Pak, ya. Sambil tiduran di kursi, apa itu setelah bercanda sama anak, sama cucu, senang banget itu Pak, ya kan? Dan setan senang juga itu kan, galah ini senang itu Pak. Tapi kalau kita habis maghrib kita duduk di majelis salim, memang di situ kita memerlukan daripada jihadun nafsi. Harus benar-benar kita mampu mengalahkan daripada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan untuk dihilangkan, tapi dikalahkan. Supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita, bukan nafsu mengendalikan kita. Ya. Jadi kita belajar mengendalikan nafsu kita, bukan kita dikendalikan nafsu. Sehingga kalau kita bisa mengendalikan daripada nafsu kita, maka nanti kita akan mencapai kepada suatu tataran yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang bisa dikendalikan, nafsu yang sudah mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mempunyai nafsu yang mutmainnah,
yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sikapnya sami'na wa ata'na. Dengar taat. Kan takaran itu yang kita harapkan, Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sami'na wa asoina, dengar sih cuma ngebantah kadang-kadang. Atau bahkan sami'na wa tafakarna, iya sih saya dengar cuma mikir dulu dah. Ada untungnya bangga, kalau gak ada untungnya maka agak dah. Mikir-mikir dulu. Padahal takaran iman yang kita harapkan ini, yang nafsu kita ini sudah tumbuh, maka tatarannya adalah setiap perintah yang datang sami'na wa ata'na. Itu target kita, Pak. Ya. Kalau kita sekarang masih nggak bisa, ya kita niat untuk belajar. Ya. Yang namanya orang niat untuk belajar, kok seandainya nggak bisa, tapi kita terus belajar, maka di akhirat kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sudah bisa. Ya, beda dengan orang yang tidak mau belajar, ya, maka besok tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bisa mengendalikan daripada yang namanya nafsunya. Wa man athara adapun asar sahabat, faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib ini mengatakan bahwasanya al-ilmu khairun minal mal. Ilmu ini lebih baik daripada mal, harta. Karena al-ilmu yarizuka wa anta tahrisul mal. Karena ilmu ini akan menjagamu dan kamu menjaga harta. Kalau kita punya ilmu, Pak, jadi dengan ilmu kita, diri kita dijaga. Nah, tapi di saat kita punya harta, maka kita yang harus jaga harta. Nah, inilah kata Sayyidina Ali, kenapa ilmu ini lebih baik daripada harta. Kita punya ilmu, kita dijaga oleh ilmu kita, sedangkan kalau kita punya harta, harta kita yang kita jaga. Ya. Makanya orang semakin banyak harta, Pak, itu bukan semakin tenang. Dengan kalau kita lihatlah kenyataannya kan, orang semakin banyak harta bukan semakin tenang, Pak. Kadang-kadang semakin bingung. Coba gini dah. Misalnya bapak nanti pulang dari masjid, tiba-tiba ada orang nganterin uang 5 miliar untuk bapak, kira-kira bisa tidur nggak semalam, gitu kan? Wah, kita bingung, Pak, mau ditaruh di mana ini kan? Nah, ini tempat udah sempit, buat kasur aja dah, misalnya kan, buat kasur nanti tadi buka anak-anak, itu kan? Jadi ternyata orang semakin banyak hartanya itu bukan semakin tenang, bisa jadi semakin pusing, semakin banyak pikiran. Yang apa itu istilahnya nyewa satpam, nyewa ini. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, makanya kalau orang semakin banyak ilmu bukan semakin ketakutan, ya, semakin merasa aman. Orang yang semakin banyak ilmu. Tapi orang semakin banyak harta, biasanya orang ini semakin ketakutan. Kenapa? Karena ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta yang menjaga kita, yang menjaga daripada harta kita, ya kan? Apalagi punya motor masih baru, banyak maling, Masya Allah, itu kagak bisa tidur, Pak. Coba dah, ada kucing loncat udah bangun kita, ya. Itu artinya apa? Kita punya harta, kita yang jaga harta kita, ya kan? Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, kata Ibnu Abbas, disuruh memilih 3 hal, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Sehingga Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, juga kerajaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga kita dalam kehidupan kita bisa mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.